Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah melakukan clone project sampai setting config agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Di video ini dan seterusnya kita akan membuat sebuah modul baru dari membuat tabel sampai membuat CRUD di apps ini. Ini juga nanti akan berguna untuk teman-teman sekalian mengerjakan project akhir dan mengikuti UAS. Di video kali ini, kita akan melakukan persiapannya terlebih dahulu sebelum membuat fitur CRUD-nya. Oke, kita buka sekarang SQLio. Lalu, silakan buka DB yang kemarin di restore. Di sini ada dua tabel ya, di database kemarin. Ada tabel mahasiswa sama tabel user. Nah, kita akan menambahkan sebuah modul, yaitu modulnya dosen. Jadi sekarang kita membuat sebuah tabel dosen, klik kanan create table, lalu table name-nya kita kasih nama dosen. Oke, buat tabel seperti ini, tabel dosen. Di sini ada DSN NIDN, IP-nya char, halaman 12, lalu DSN nama varchar 255, DSN alamat teks. Di sini DSN golongan gol ya, varchar 20. Lalu yang terakhir ada DSN prodi varchar 255. Silahkan di save. Oke, sudah buat tabel. Tabelnya sudah ada. Nah, ketika sudah buat tabel, silahkan tabelnya diisi dulu. Oke, untuk nama dosennya sudah dibuat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuka API yang ada di folder htdoc. Kita buka dulu sam htdoc. Lalu kemarin API class namanya. Nah, ini kita membuat sebuah modul baru. Caranya ketika kita membuat modul baru, kita copy aja yang mahasiswa, di copy lalu paste. Setelah itu kita rename. Modul baru ini adalah namanya dosen. Di enter, masuk ke dosen. Nah, ini kita rename dulu aja nama filenya. Dari app mahasiswa menjadi app dosen. Ini juga. Oke, jika sudah, kita sudah membuat sebuah modul baru di API-nya dosen, dan juga ini filenya. Tetapi untuk kodenya itu belum diubah. Nanti kita akan ubah di video yang selanjutnya. Setelah kita menambah API dosen, sekarang kita menambahkan model dan controllernya di apps Android-nya. Sekarang kita buka Visual Studio Code.
lalu open folder, lalu kita buka yang project kelas, select folder, oke. Kalau sudah, jangan lupa di pub spec YAML di save terlebih dahulu. Oke, sudah. Yang pertama yang perlu diubah adalah di config api.dart. Tadi kita menambahkan sebuah file dosen. Nah, sekarang ini kita kopas aja dari yang mahasiswa. Di sini ya, ada 4. Tinggal di copy, lalu di paste. Lalu ganti saja ini dosen. Add dosen. Dosen. Oke, sudah selesai. Ini untuk link menuju API dosennya ya. Di sini ada dosen. Lalu dosen ini nanti ngambil dari variabel dosen yang di sini. Nah, ini dosen berdasarkan nama folder yang tadi. Dosen, dari folder dosen. Lalu nanti di dalam folder dosen ada add dosen. Nah, ini nama filenya harus sama seperti yang ada di API yang ada di htdoc. Jadi di sini ada add mahasiswa, silahkan diganti menjadi add dosen. Oke, sudah. Di sini kita sudah mengganti atau merename filenya ya. Di sini ada add dosen, lalu ada delete dosen, ada get dosen, dan juga update dosen. Perlu dicatat ketika merubah mahasiswa ke dosen, ini perlu diperhatikan. Jika di sini mahasiswanya M-nya besar, maka silahkan disamakan ketika diganti dosen, D-nya juga besar. Tapi kalau misalkan mahasiswa M-nya kecil, huruf pertamanya, maka ketika diganti dosen, huruf D awalannya juga harus kecil, agar dia konsisten dan tidak salah. Oke, sudah ditambahkan yang dosennya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita wajib menambahkan model untuk tabel dosennya. Modelnya itu ada di tabel model. Di sini sudah ada model untuk mahasiswa dan model untuk user. Nah, sekarang kita membuat sebuah model baru. Namanya dosen.dart. Klik kanan, new file, lalu dosen.dart. Lalu kita buka dari mahasiswa.dart, Ctrl A, lalu dipaste di sini. Setelah itu, kita bakal merubah semua kata yang ada mahasiswa menjadi dosen. Dan harus konsisten ketika mahasiswanya itu huruf M-nya atau huruf pertamanya besar, maka ketika diganti menjadi dosen, huruf D-nya juga harus besar. Di sini kita bisa menggunakan Ctrl H, tekan Ctrl H, lalu di sini kita mencari yang namanya mahasiswa, kata mahasiswa yang M besar, lalu di replace menjadi dosen.
ini sudah diganti. Setelah itu silahkan diklik ada huruf A besar dan A kecil di sini. Silahkan diklik. Gunanya adalah jadi ketika ini dalam keadaan aktif, maka nanti huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Jadi mahasiswa yang berhuruf M-nya kecil, M-nya kecil, maka nanti tidak akan diganti menjadi dosen. Tapi kalau misalkan ini dalam keadaan tidak aktif seperti ini, maka nanti semua yang kata mahasiswa, maupun itu dia huruf pertamanya besar atau kecil, nanti dia akan tetap diganti seperti itu. Jadi harus diaktifkan dulu ininya, Medcast-nya. Lalu nanti di sini ada replace. Ceknya di sini. Kita find dulu. Bisa di replace ini. Klik yang ada huruf B dan kotaknya C. Diklik. Dia ganti kan. Lalu diklik lagi. Diklik lagi. Diklik lagi. Terus sampai ke bawah. Oke, sudah. Nah, di sini kata mahasiswa menjadi dosen. Nah, sekarang kita bakal merubah. Di sini ada string npm sampai prodi. Ini harus diganti dan disamakan seperti nama field yang ada di tabel dosen. Yang ada di tabel dosen. Nih, di sini ada. Jadi, diganti sama seperti field yang ada di tabel dosen. Di sini ada DSN NIDN. Oke, sudah. Di sini kita sudah buat model dosen. Di sini sama semua seperti yang ada di tabelnya. Oke, jika dirasa sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah membuat kontrolnya. Controller di sini kita sudah ada C user sama C mahasiswa. Nah, kita buat file baru, new file, klik kanan, new file, lalu C dosen, .dart. Lalu mahasiswanya ini tinggal di copy aja, lalu paste. Oke, sudah. Sekarang ini silakan dikontrol H lagi ya, dikontrol H. Lalu dosen, mahasiswa diganti menjadi dosen. Lalu di case sensitif ya, jadi sesuai dengan huruf besar kecilnya. Ini kalau udah, silahkan di klik ini. Oke, sudah. Oke, sudah. Sekarang mahasiswa kecil diganti juga menjadi dosen yang kecil. Huruf dosennya kecil.
Lalu silakan lakukan hal yang sama seperti ini. Oke, sudah. Ini usernya diganti menjadi dosen. Oke, sudah. Controllernya sudah dibuat. Ini set dosen. Oke, jadi tadi kita sudah buat tabelnya, lalu kita sudah mengisi datanya. Setelah itu kita sudah menambahkan modul dosen atau folder dosen tadi di API-nya. Setelah itu kita membuat link menuju API-nya di sini untuk dosen. Lalu kita sudah membuat modelnya. Lalu kita sudah buat juga controllernya. Oke, jadi sekian ini saja persiapannya sebelum kita melakukan pembuatan CRUD. Di video selanjutnya kita akan membuat API CRUD-nya terlebih dahulu, lalu kita coba atau testing menggunakan Thunder Client. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.